Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita mau melanjutkan pembahasan tentang fotoperiodisme. Sekarang lebih tepatnya kita mau membahas tentang lebih detail lagi ya. Jadi, gimana sih pengaruh cahaya merah dan pengaruh cahaya merah jauh? Merah itu di sini disimbolkan dengan R, ya kan? Merah jauh disimbolkan dengan FR, far red, ya. Beda panjang gelombang ya. Panjang gelombangnya berbeda dan ternyata pengaruh juga berbeda. Nah, ternyata pengaruh dari cahaya merah itu berpengaruh ke cahaya merah itu ternyata pengaruhnya ke dia nih memperpendek periode gelap gitu. Dia fungsinya memperpendek ya, perpendek periode gelap. Nah, jadi pengaruh dari cahaya merah adalah memperpendek periode gelap. Dan pengaruh cahaya far red atau apa sih namanya merah jauh itu membatalkan pengaruh dari cahaya merah gitu. Jadi kalau ada far red ya kan, kalau ada far red pengaruh dari cahaya merahnya batal gitu ya. Nah, gimana kalau kasusnya ada R, ini kan R, terus dikasih FR lagi, urut nih ya. R dikasih FR dikasih R lagi, ini juga nih R FR R FR apalagi R FR lagi. Nah, yang dilihat adalah yang terakhirnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dapat kasus kayak begini, dikasih cahaya merah dulu, dikasih cahaya merah jauh lagi, cahaya merah, lihat yang terakhirnya aja gitu, karena yang berpengaruh itu yang terakhirnya aja gitu. Nah, kalau yang terakhirnya itu adalah cahaya merah, dia akan memberikan pengaruh. Tapi kalau yang terakhirnya itu far red, itu dianggap tidak ada gitu. Kayak ini kan, ini dianggap dianggap ini kan terakhir far red nih, berarti dianggap ini nggak ada. Ini dianggap tidak ada gitu, karena terakhir far red. Kalau ini kan terakhir red nih, nah ini berpengaruh. Tapi kalau yang terakhir ini kan R F R R R F R ya, R F R terus apalagi R lagi F R lagi. Nah, ini kalau kayak gini nggak pengaruh, ini dianggap tidak ada gitu gitu aja ya. Jadi kalau yang terakhirnya FR itu dianggap tidak ada. Tapi kalau yang terakhirnya R kayak gini nih, nah ini berarti berpengaruh nih. Ini memberikan pengaruh. Yang biasanya harusnya berbunga jadi nggak berbunga atau sebaliknya gitu. Oke gitu teman-teman ya. Kita langsung uji coba, kita cek ya. Kita coba analisis satu-satu dari gambar ini ya. Kita lihat yang paling pertama. Oke, ini yang short day plan dulu. Short day plan, tumbuhan hari pendek ya. Untuk tumbuhan hari pendek ini ya kan, kita lihat pengaruhnya tumbuhan hari pendek ya. Oke, nah kita lihat sini teman-teman. Oke, nah untuk yang kasus pertama tumbuhan hari pendek nih ya, short day plant, harusnya tumbuhan hari pendek itu dia akan berbunga ketika ketika siangnya atau ciangnya yang warna kuning nih, siangnya itu pendek dan malamnya lebih panjang gitu. Oke, kita lihat. Nah, harusnya yang nomor satu, harusnya kita anggap ini R ini nggak ada. Harusnya kalau kasusnya ini kan lebih pendek nih. Nah, ini kan jelas ngeliatnya dari sini, dari periode kritis ini batasnya ini. Nah, ini kan seharusnya kalau ini kan lebih pendek, udah jelas ya. Siangnya lebih pendek, cahayanya lebih pendek, malamnya lebih panjang. Seharusnya ini akan berbunga. Seharusnya berbunga, tapi lihat di sini. Ternyata dia tidak berbunga gitu. Ternyata dia tidak berbunga. Ya, ternyata dia tidak berbunga. Nah, kenapa kok dia bisa tidak berbunga? Karena ada ini, ada pemberian kilatan cahaya merah. Jadi diberikan cahaya merah di sini. Seperti yang saya bahas tadi di awal, fungsi dari cahaya merah ketika diberikan di periode gelap ini adalah cahaya merah akan memperpendek periode gelap. Ini kan periode gelapnya panjang nih. Saya kasih warna hitam ya, periode gelap. Nah, ini kan harusnya kan periode gelapnya cuma segini, periode gelapnya harusnya segini ya. Ini periode gelap. Ya kan? Ternyata setelah diberikan cahaya merah, itu periode gelapnya jadi makin pendek. Jadi segini, saya gambarin ya. Jadi awalnya segitu, ini jadi segini. Nah, misalnya segini tuh. Nah, tuh ya. Oke. Nah, jadi makin pendek tuh ya. Berarti kan kalau seperti ini untuk tumbuhan hari pendek, berarti kan ini jadi terang ya. Nah, kalau saya gambar ini jadi cahaya ya. Jadi nah, ini berarti kalau kayak gini cocoknya untuk tumbuhan hari panjang dong. Tuh, melebihi periode kritisnya ya. Berarti kalau kayak begini kasusnya gara-gara diberikan cahaya merah, diberikan cahaya merah ini akan memperpendek periode gelapnya. Akibatnya kalau kayak gini dia nggak akan berbunga tuh, kelihatan. Nggak akan berbunga gitu ya. Karena diberikan cahaya merah. Itu teman-teman, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, jadi pengaruh dari cahaya merah ini adalah dia membuat apa namanya? Dia membuat
periode gelapnya jadi makin pendek gitu. Dia memperpendek periode gelap. Itu akibatnya kayak gitu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk tumbuhan hari pendek juga. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ini yang kasus kedua. Ini kan harusnya berbunga ya. Kasus kedua harusnya berbunga. Nah, ternyata di sini diberikan diberikan perlakuan pertama, diberikan cahaya merah. Ini sama seperti yang kasus pertama ya. Nah, tapi dia ditambahin lagi. Kasus FR ini diberikan far red. Nah, kan seperti saya bilang tadi, ketika diberikan far red atau merah jauh, maka ini batal semua, dianggap tidak ada. Ya udah normal, dia berbunga. Tuh, gitu teman-teman. Ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, kasus ketiga, short day plan juga masih sama ya kan. Ini harusnya kalau harusnya secara aturan kalau short day plan dia harusnya berbunga. Tapi karena dia diberi perlakuan cahaya merah, diberikan far red, diberikan cahaya merah lagi. Nah, kalau yang dilihat terakhirnya aja teman-teman ya. Berarti ini kasusnya sama dengan yang kasus pertama gitu. Dia tidak akan berbunga karena cahaya merah ini memperpendek periode gelap. Jadi periode gelapnya jadi lebih pendek gitu. Makanya nggak bisa berbunga gitu ya. Oke, yang terakhir kita lihat. Udah ya, tinggal lihat terakhirnya aja ya. Terakhirnya ada far red. Terakhir far red. Kalau terakhir far red berarti batal semua. Batal. Nah, maka dia berbunga. Oke gitu teman-teman. Nah, berikutnya untuk tumbuhan hari panjang kita lihat. Tumbuhan hari pengaruhnya seperti apa? Tumbuhan hari panjang kita lihat ya. Oke, seperti apa pengaruhnya? Tumbuhan hari panjang itu akan berbunga ketika siang harinya lebih panjang ya. Oke, kasusnya gitu ya. Tumbuhan hari panjang akan berbunga ketika siang harinya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Oke, biar gampang kita lihat siang harinya aja. Nah, lihat teman-teman. Ini kalau dilihat di sini ya kan, kalau dilihat di sini ini kan kalau tumbuhan hari panjang, ini kan siang, ini jelas siangnya lebih pendek. Siangnya lebih pendek. Terus ini malamnya lebih panjang ya. Karena dikasih cahaya merah ya kan, otomatis maka periode gelapnya akan semakin pendek, dan ini akibatnya akan makin panjang tadi seperti yang saya jelasin ya. Nah, tuh kalau tumbuhan hari panjang kalau seperti ini kan dia akan berbunga. Nah, cocok ya kan? Dia akan berbunga gitu ya. Ini juga sama ya kasusnya. Jadi kayaknya untuk yang berikutnya teman-teman udah bisa memahami sendiri ya. Karena ini nggak jauh beda dengan yang kasus yang short day plan tadi, ini hampir sama. Jadi silakan teman-teman analisis sendiri, ini seperti apa, ini seperti apa, dan ini seperti apa ya. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Jadi kalau ketemu kasus soal seperti ini, lihat aja yang dilihat pengaruh dari cahaya merah ini adalah atau cahaya red ini adalah memperpendek periode gelap gitu. Dan ketika ada far red dia membatalkan semua gitu. Dan kalau ada kasus diberikan perlakuan berkali-kali, yang dilihat itu yang terakhirnya aja gitu. Ketika terakhirnya itu R, dia akan memberikan pengaruh. Tapi kalau yang terakhir itu FR, itu dianggap tidak ada, tidak memberikan pengaruh. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.